Bila ditawarkan kepada kita untuk menjadi orang baik atau orang benar, saya rasa banyak orang akan memilih menjadi orang baik. Begitu juga ketika ditawarkan mau pilih kebaikan atau kebenaran, akan lebih banyak memilih kebaikan. Hidup yang baik-baik saja, semua serba baik, semuanya itu tampak baik, dan semuanya itu akan baik-baik saja. Namun justru yang menjadi bahaya adalah ketika seseorang demi mengejar yang diidamkan, yaitu menjadi baik, bukan tidak mungkin dan bahkan banyak kali menjadi berpura-pura baik. Kebaikan bisa dipura-purakan. Kita bisa tampak dan tampil baik, tapi sebenarnya hati tidak baik atau di dalam diri kita tidak baik. Kita mungkin bisa jadi pasangan suami istri yang tampak luarnya baik, tetapi sesungguhnya di dalam hubungan mereka tidak baik. Atau kita mau jadi orang beragama yang baik dan memperlihatkan kebaikan dengan berbuat baik, tapi sebenarnya itu hanya pura-pura semata untuk supaya dirinya dihormati atau dianggap sebagai orang yang beragama atau bertanggung jawab. Kebaikan bisa dipura-purakan, tetapi kebenaran sesungguhnya tidak. Karena kalau orang sungguh-sungguh benar, maka waktu akan membuktikan dia benar tanpa dipura-purakan. Karena itu kita perlu berjuang dan belajar sebagai orang percaya bahwa yang kita kejar sebagai orang beriman bukan semata dan melulu kebaikan. Walaupun memang Tuhan ingin supaya kita berbuat baik dan hidup di dalam kebaikannya. Tetapi yang lebih lagi, melampaui kebaikan, kita justru perlu menjadi orang yang benar. Karena itu tidak perlu pura-pura baik. Lebih baik kita sungguh menyatakan diri kita apa adanya, tanpa perlu menopengi diri atau berpura-pura kelihatannya oke, padahal dalamnya KO. So, tidak perlu pura-pura baik. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini yang akan menyapa kita masih dari rangkaian penggalian Roma pasal 8 ayat 28. Kali ini saya sambungkan dengan ayat yang ke-31, Roma 8 ayat 28 dan 31. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, di dalam Roma pasal 8 ini tegas sekali menekankan tentang Allah lah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berarti dengan kata lain, kebaikan yang akan datang bagi orang yang mengasihi Tuhan dan hidup sesuai rencana Tuhan melalui segala sesuatu yang dia alami, itu bukan kebaikan yang menurut standar manusia yang bisa dipura-purakan atau yang bisa menjadi kebaikan tiruan. Kebaikan yang artificial, yang kebaikan hanya tampak luarnya saja atau superficial, hanya permukaan semata. Di mukanya baik, tetapi di baliknya tidak. Tetapi sebenarnya kebaikan yang Tuhan berikan ketika Dia turut bekerja dalam segala sesuatu, itu adalah kebaikan yang esensial, yaitu kebaikan yang hakiki, kebaikan yang mendasar, kebaikan yang bukan sesuatu yang pura-pura, tapi kebaikan yang berdasarkan apa? Kebaikan berdasarkan Tuhan yang bertindak. Inilah makanya dikatakan Allah turut bekerja, Allah turut bertindak, sehingga kebaikan itu datang. Bukan karena kita yang lalu menopengnya diri kita dengan keadaan baik atau tampak baik atau seolah-olah baik. Tetapi Tuhan bertindak agar sungguh kebaikan yang hakiki, kebaikan yang bukan pura-pura atau tipu-tipu, yang tampak dan lahir secara natural dari segala peristiwa yang kita hadapi. Selain itu, bukan saja Tuhan yang bertindak yang menyebabkan kebaikan yang esensial itu atau hakiki itu akan mengalir keluar dari hidup kita dan kepada hidup kita, tapi Tuhan juga memihak kita. Makanya ayat 31 ini masih kaitan erat. Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Dengan kata lain, bahwa Tuhan bukan saja bertindak, tetapi Dia memihak kepada kita.
Ini yang menyebabkan kalau dia memihak kita, dia mensupport kita, dia menopang kita, dia ada di pihak kita, dia bersama-sama dengan kita, maka kebaikan yang kita keluarkan atau kebaikan yang kita temui lewat segala sesuatu itu bukan kebaikan yang pura-pura, bukan kebaikan buatan atau kebaikan yang dibuat-buat, tapi kebaikan yang mengalir dengan sendirinya tanpa dibuat-buat, karena Tuhan yang bertindak menjadi iman dan percaya kita, keyakinan bahwa lewat segala sesuatu Tuhan sedang bekerja, Tuhan lagi bekerja, Tuhan terus bertindak, dan Dia memihak kepada kita. Kita tidak sendiri di dalam segala peristiwa dan pergumulan hidup kita. Karenanya kita menemukan kebaikan yang esensial, kebaikan yang hakiki, kebaikan yang mendasar, yang bukan pura-pura. Kebaikan yang bukan tanpa adanya hal buruk dalam hidup kita, tapi kebaikan yang justru melampaui hal buruk yang kita hadapi. Tuhan sedang bekerja memperbaiki kita lewat kesulitan itu, lewat segala sesuatu, agar makin kita jadi pribadi yang diperbaiki oleh Tuhan, supaya ujungnya adalah pribadi-pribadi yang benar, yang hidup benar, jujur tanpa pura-pura. Ini yang sering terjadi bukan di dalam kalangan orang beragama atau orang beriman, berpura-pura baik. Saya orang baik-baik loh, saya ke rumah ibadah rajin, saya melayani Tuhan, saya orang baik-baik, dari keluarga baik-baik, orang tua saya baik-baik, keturunan baik-baik. Wow, seringkali kita terlalu bangga dengan menjadi baik-baik, tetapi sebenarnya semua adalah tiruan, semua adalah tipuan, semua hanyalah pura-pura dan dibuat-buat. Mari tidak perlu pura-pura baik, tapi datanglah kepada Tuhan Sang Maha Baik yang sedang membenarkan hidup kita atau menjadikan kita benar, supaya kita terus menjadi pribadi-pribadi yang menyampaikan kebenaran Tuhan dengan segala kebaikan yang Tuhan kerjakan, kebaikan yang tentu saja berbeda dengan kebaikan yang dunia ini bisa lakukan. Tapi kebaikannya adalah kebaikan yang membuat kita menjadi benar, tidak penuh kebohongan, tapi dipenuhi oleh kebenaran. Mari hidup di dalam kebaikan yang tidak pura-pura, tapi kebaikan yang sungguh mendalam, karena Tuhan Maha Baik bersama dengan kita. Apapun yang engkau alami hari ini, saat engkau sedang tidak baik, itu bukan sesuatu yang tidak baik, tapi saat engkau sadar engkau tidak baik, maka Tuhan sebenarnya sedang memperbaikimu, memulihkanmu. Serahkan diri sekali lagi dan terus berserah kepadanya, berjuang bersama dengan Dia yang sedang membentukmu. Amin.